mencoba mempelajari tentang fitosterol ya. Jadi ini adalah salah satu bahan yang termasuk ke dalam ujian tapi belum dipresentasikan. Tapi ini sebetulnya sama saja dengan yang Anda pelajari ya, senyawa-senyawa triterpenoid dan lain-lain itu memang mereka punya satu struktur inti yang sama sehingga bisa dijadikan menjadi satu kesatuan. Dan fitosterol ini sebetulnya strukturnya akan serupa gitu. Nanti bedanya di khasiatnya seperti itu. Nah, jadi fitosterol ini adalah senyawa yang memiliki inti sterol dan stanol yang diturunkan dari tumbuhan. Jadi memang seperti yang Anda sudah pelajari ya, ketika Anda sudah belajar di glikosida jantung atau glikosida saponin, mereka memiliki memiliki struktur inti yang sama, yaitu steroid ya, seperti ini. Dimana mereka memiliki 4 cincin ya. Nanti mungkin ada beberapa modifikasi, tapi intinya mereka memiliki struktur inti bangun yang sama. Nah, fitosterol ini memang akan ditemukan secara alami dan nanti bentuk jenuhnya fitostanol itu senyawa fitokimia yang mirip dengan kolesterol. Artinya di sini dia akan mengalami kompetitif seperti itu. Jadi kalau misalnya kolesterol ini nanti membuat khasiat yang tidak diinginkan ya, seperti kardiovaskuler dan lain-lain. Nah, fitosterol ini dia akan menginhibisi secara kompetitif dari reseptor yang nanti akan dimasuki oleh kolesterol, sehingga nanti dalam prosesnya pembentukan ke arah kardiovaskulernya itu tidak terjadi. Sehingga fitosterol ini sangat disukai ya, dan sangat sangat gencar juga untuk dikembangkan menjadi suatu sediaan karena memiliki khasiat yang cukup baik, terutama di ranah kardiovaskuler dan stroke. Nah, fitosterol ini ada beberapa yang berkonsentrasi tinggi ya, ada yang sitosterol, KMP sterol, dan gamma sterol ya, dimana makanan yang berasal dari tanaman dengan kandungan lemak yang tinggi. Nah, ini sudah dibahas ya, bagaimana Anda mengidentifikasi suatu senyawa sterol ya, berasal dari triterpenoid. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah struktur kolesterol, kemudian ini adalah struktur fitosterol. Nah, dan ini adalah struktur yang fitostanol. Nah, artinya di sini mereka memiliki persamaan struktur ya. Jadi strukturnya cukup sama. Kemudian di sini sterol itu adalah sterol tumbuhan itu disebut juga fitosterol. Kemudian fitosterol ini adalah komponen alami dengan struktur dan fungsi yang sama dengan kolesterol pada hewan, tetapi fitosterol mengandung gugus etil pada rantai cabangnya. Dan ini merupakan bentuk jenuh ya dari fitosterol dan fitostanol. Nah, jadi fitosterol ini ada bermacam-macam. Nah, yang sering ditemui nanti itu adalah yang 4-desmethyl-sterol ini, yaitu beta-sitosterol, kampesterol, dan stigmasterol. Dan ini memang cukup banyak ditemui di tanaman dan memang berkhasiat ya dalam menjaga dia dari kemungkinan terjadinya kardiovaskular ya. Ini adalah susunan strukturnya ya, kita lihat mirip dengan kolesterol. Jadi kalau dari biosintesisnya tentunya dia berasal dari triterpenoid ya, kemarin sudah dipelajari asam mevalonat. Dari asam mevalonat dia akan membentuk perpanjangan ya menjadi squalene chain ya. Ini adalah squalene di mana dia memiliki struktur C30 dan kemudian mereka akan merekonstruksi seperti ini sehingga akan terbentuk siklik di mana ada 4 cincin. Ada yang membentuk 5 cincin juga dengan modifikasi seperti ini. Nah, ini sifat-sifatnya. Jadi dia bersifat nonpolar tentunya, secara kimia stabil, tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam minyak, lemak, dan pelarut nonpolar, stabil dalam bentuk padatan dan cairan, memiliki titik didih 19 derajat Celcius dan titik leleh 25-38 derajat Celcius. Dan efisiensi penyerapannya cukup rendah, sehingga memang perlu modifikasi ya, supaya bioavailabilitasnya tinggi. Nah, di sini aktivitasnya bisa sebagai menghambat kolesterol absorption ya. Nah, di sini kolesterol lowering effect, kemudian pengaruhi nilai LDL, arteriosklerosis ya. Ini kan arah kardiovaskuler. Kemudian ada juga yang mencatat untuk cancer, kemudian vitamin absorption ya, karena dia juga berfungsi untuk mempermudah absorpsi seperti itu. Jadi bisa diperhatikan bahwa untuk fitosterol ini punya aktivitas kolesterol lowering activity, anti cancer, antimikrobial,
anti-polymerization, anti-atherosclerotic, antioksidan, dan anti-inflammatory. Jadi memang untuk senyawa-senyawa fitosterol ini sangat bermanfaat, sehingga dalam prosesnya itu sangat digemari ya, sehingga memang dicari fitosterol ini. Siapa yang paling banyak, nah itu yang akan diincar dan dijadikan Simplisia target. Nah, ini ada beberapa penelitian ya tentang kardiovaskular, sudah banyak ya yang diceknya dari LDL-nya, kemudian dari level kolesterolnya dan lain-lain, silakan dibaca. Dan ini untuk kegunaan senyawa secara in vitro seperti itu ya. Jadi beda kalau in vivo itu kan sudah masuk ke dalam metabolisme tikus ya, sehingga cukup representatif. Kalau in vitro itu masih di luar sel ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran juga dalam proses memberikan kesimpulan khasiat yang diberikan oleh si senyawa fitosterol ini. Nah, uji identifikasinya karena dia memiliki struktur sterol atau stanol ya, artinya sama ujinya dengan yang kita pelajari kemarin. Nah, ada Lieberman-Burchard, Salkowski ya, TB asetat, tembaga asetat, Kede, Keller-Kiliani. Ini catatan kalau dia memiliki lakton jenuh ya, karena itu yang akan diidentifikasi oleh dua ini. Kemudian antimon klorida juga. Jadi silahkan dipelajari lagi mana yang mengidentifikasi cincin sterolnya, mana yang mengidentifikasi gugus lainnya gitu. Karena ada yang spesifik, misalnya si Kede dan Keller-Kiliani ini kan untuk glikosida jantung ya, karena ada posisi lakton jenuh di sana. Kemudian ada timaklorida, vanilin, fosfat, dan asam trifluoroasetat. Nah, kemudian perlu diketahui juga ada satu senyawa yang kemarin belum sempat bahas, yaitu phytoestrogen ya. Jadi phytoestrogen ini dia bukan senyawa sterol, tapi ternyata dia ini memiliki kemampuan untuk berinteraksi atau memberikan efek terhadap kemampuan reproduksi seperti itu ya, disebut dengan phytoestrogen. Kemudian biasanya ini ditemukan banyak di flavonoid dan lignan. Nah, jadi kenapa? Karena mereka memiliki proses struktur yang similar dengan si physiological estrogen ya, 17 beta estradiol. Ini adalah estradiol yang biasa dan kita tahu ya kalau estradiol ini memiliki efek terhadap reproduksi. Nah, di sini ternyata ada senyawa yang memiliki reseptor yang sama ya, karena mirip. Ini adalah isoflavon, formosterol, phenylflavonoid, 8-naringenin ya. Meskipun dia bukan isoflavon, tapi juga ternyata bisa bertindak dan mempengaruhi efek reproduksi, dan lignan ya. Nah, lignan di sini juga selain misalnya vodofilotoksin untuk anti cancer, ini juga ternyata bisa mempengaruhi sistem reproduksi. Nah, itu yang kemarin belum keluar, jadi silakan dipelajari seperti itu. Oke, mungkin itu untuk tambahannya. Nanti untuk klarifikasinya diberikan di video yang terpisah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.